Dan ini adalah pemberkaman awal sertifikasi. Waktu awal 0%, pendidik menerima tunjangan progresi. Lalu SK turun di sini dari 5% baru. Karena waktu itu ya yang persyaratannya 25 tahun ke atas atau sebelumnya, kalau tidak ada yang belum yang 20 ya. Waktu itu kamu termasuk di sini. Nah, di sinilah dapat sedikit. Jadi sudah menikmati lama, alhamdulillah ini. Doanya ya. Besok kan teman-teman bisa. Begitu pemberkasan 28. Nah, sekian %. Ini sejumlah penduduk Indonesia, studi Indonesia ya. Ini tunjangannya. Terus ini. Nah, kemarin 2010 11 banyak. Jadi nanti emang tujuannya semuanya sudah terselesai. Fungsionalnya begitu. Ini sudah selesai tiap tahun ada. Dukungan sarana prasarana anggaran tingkatan fungsi yang besar. Ini pasal-pasalnya yang begitu. Nah, ini adalah yang menurut kita peningkatan profesionalitas guru berkelanjutan. Yang lain kita PMK, LPMP, KKG, MBNP. Nah, kita di sini musyawarah guru mata pelajaran ya. Kita alhamdulillah sudah ada yang disebutkan Pak Ustaz. Ini di sini MGP mata pelajaran baik matematik, IPA, bahasa Inggris. Ada ya? Setelah juga dikirim. Ya kalau belum mohon dikirim. Ini catatan ya. Pelajaran kita di 81. Kopi dapat ya? Pasal 81 ini. Iya ya. Peningkatan profesionalitas guru secara berkelanjutan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifik untuk guru kita. Sertifik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Semoga Anda segera memperoleh sertifikat pendidikan. Nah, mudah-mudahan kita ajukan teman-teman pada tahun. Ya. Pak Ustaz, Hamdan, jam berapa ini? Ini yang 9:45. Oh, masih ada sedikit ya. Wah, Mira, bentar ya. Ya, silakan. Kan roda pedati ini. Nah, anak-anak, roda pedati ini kalau Bapak buat garis di pinggir, Bapak pindahkan garisnya ke pinggir sini, ini yang disebut lingkaran yang sempurna. Dengan titik di pusat ini sebagai titik pusat lingkaran. Kalau Bapak tarik garis dari pusat ke pinggir lurus, namanya jari-jari. Dan jari-jari ini kalau Bapak sambung dari pinggir sini ke pinggir sini melalui titik pusat, maka diberi nama diameter. Sehingga satu diameter ini berapa jari-jari anak-anak? 2 jari-jari Pak. Bagus sekali. Secara matematika Bapak nulisnya seperti ini. Jadi setiap adegannya sudah menunjukkan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Itu kalau Bapak mulai dari yang lebih mudah lalu ke lebih tinggi akan dapat diikuti oleh anak-anak. Hal seperti inilah pembiasaan-pembiasaan seperti ini harus Bapak sampaikan di awal. Jadi jangan merasa senang kalau anaknya nggak ngerti Pak. Karena di sekolah lain tuh rasain tuh. Susah kan? Sekolah lain loh, sini kan juga. Jadi kalau ada yang ngerti nggak ngerti, susah kan? Makanya belajar. Susah. Jadi kalau ada guru yang bangga anaknya nggak ngerti, aduh, mudah-mudahan di sini enggak Pak. Insya Allah, amin. Jadi akhirnya Pak, ukuran siswa bisa seperti tadi, senang siswanya, gurunya senang. Itu kalau dia secara pelan-pelan dia dapat mengikuti. Oh gitu Pak. Maka tadi kata Pak Agni, hal-hal kecil harus dilayani. Pak, tadi tanya korban ya Pak. Yang kecil itu Bapak layani Pak.
Jadi kalau ada seorang siswa yang bertanya sesuatu, sekecil apapun, memang amanatnya di instrumen kami itu berbunyi. Hal-hal kecil itu harus terlayani oleh Bapak. Ya, maka kalau saya sampai kadang-kadang ada amanat yang mengatakan kita mengatakan salah benar pun harus pakai sesuatu yang lebih halus ya. 5 tambah 3 berapa Pak? 7 Pak? Yang lain. 6 Pak? Coba yang lain. 5 tambah 3 berapa? 8 Pak? Ya ini yang benar harus. Yang lain dikoreksi ya. Tapi di tempat lain kan 5 tambah 3 berapa? 7. Jawabnya benar, besok banget sih karo. Sampai itu sudah salah dan bilang salah tambah besok karo. Langsung besoknya nggak mau jawab. Berapa? Ya mereka nggak jawab. Daripada saya diperlakukan di depan umum gitu kan, sudah salah dikatain lagi lah. Mendingan dia kan. Oke, ada yang lain nak, yang lain. Iya bagus nak. Ini yang Bapak minta bagus. Maka hal-hal kecil itu yang tadi Pak Omni katakan benar, itu akan mempengaruhi proses Pak. Maka dalam satu kelas itu kadang-kadang Pak, itu kita dapati mohon maaf di semua sekolah itu ada yang nakal Pak. Secara alami ada yang nakal, ada yang bikin bapak kesal, ada. Supaya tidak membuat satu kelas itu mendapat akibatnya, boleh Pak, boleh saja. Ini si Ahmad nih dari tadi bicara. Jadi boleh Pak. Si Ahmad aja Pak. Ahmad Pak. Tapi jangan sekelas gara-gara Ahmad yang ngobrol, saya marah sama kelas ini. Padahal ngobrol si Ahmad sama si Jali bisa ya. Jadi ngobrol berdua, Bapak marahin semua ya nggak tahu apa-apa. Ya kan saya nggak tahu apa-apa Pak. Itu sering terjadi Pak. Jadi kalau itu yang terjadi, Bapak memvonis, menggeneralisasi sesuatu yang harusnya bisa ditangani dengan mudah-mudah saja. Sudah Bapak menerangkan, yang lainnya memperhatikan, si Ahmad sama si Jali masih bicara di belakang. Ahmad, terpaksa Bapak jaga ya. Perhatikan ya. Yang lain nggak akan terganggu karena Bapak hanya memberikan hukuman pada anak yang nakal. Di setiap kelas itu ada. Pasti ada. Tapi Pak, di setiap yang kami jumpai kadang-kadang 2-3 orang yang melakukan kesalahan itu Bapak pukul rata semua. Akhirnya kan Bapak ibarat mancing itu nggak hanya kena pancingnya tapi jadi keruh airnya karena Bapak hakimi semua di dalam kelas itu. Ini kelas yang paling nggak membuat Bapak nyaman di kelas ini. Coba apalagi Bapak udah banding-bandingkan sama kelas sebelah tuh Bapak senang sekali. Nah kalau sudah Bapak banding-bandingkan akhirnya tumbuh rasa-rasa akhirnya nggak nyaman bagi anak. Nah maka hal-hal seperti itu yang kecil-kecil tadi pembiasaan itu harus tumbuh sebagai sebuah pembiasaan yang akhirnya di hadapan anak menjadi lebih baik. Pak Ini iya Pak, silakan Pak. Tadi Bapak bilang suatu kalimat yang cukup bagus ya. Kalau kita melakukan perbandingan dengan kelas sebelah, anak biasanya akan mentalnya akan turun. Ya. Nah fenomena yang terjadi di beberapa sekolah Pak, terkadang ada pembagian kelas Pak. Ya, ada kelas favorit yang terdiri dari anak-anak pinter, Ya. kelas anak-anak orang kaya dan segala macam, dan anak-anak yang kelas katakanlah IQ-nya yang lambat untuk bergerak. Ya. Ternyata tanpa sadar pada saat persekatan itu terjadi gitu Pak ya. Kita perlu ekstra keras pada saat kita masuk ke kelas yang paling rendah. Sampai sekarang terlontar satu ucapan, kelas kalian ini paling nilai paling kecil loh. Nah, terkadang secara manusiawi kita juga berpikir, oh ini karena efek dari pembagian kelas itu Pak. Pembagian kelas itu. Nah, saran Bapak, bagaimana sebaiknya menghadapi seperti itu? Ya. Sebetulnya di dalam kurikulum yang sekarang Bapak pakai KTSP itu tidak ada pembagian kelas yang pintar dan yang tidak. Lihat raportnya, ada peringkat nggak Pak? Sudah dihapus sejak raport, sejak KTSP diberlakukan itu. Tidak ada peringkat satu lagi. 1, 2, 3. Nggak ada peringkat 2, 3, nggak ada lagi. Itu artinya sebetulnya yang seperti Bapak sampaikan itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada pengklasifikasian yang anak pintar, yang nggak pintar. Karena pintar dan tidak pintar itu baru bisa dilihat setelah anak itu lulus Pak. Yang tadi saya katakan, begitu anak Bapak vonis tidak pintar dalam pelajaran, nggak tahunya dia bisa jadi kapolsek misalnya. Nggak tahunya dia jadi wakil menteri misalnya. Bapak terkejut kan loh. Kalau itu ukurannya, jadi kita bisa keliru nanti. Maka hal-hal sifatnya klasifikasi itu memang sudah sedikit demi sedikit dihindarkan Pak. Caranya sudah Bapak lihat sendiri, raport anak kita itu sudah nggak ada ranking. Nah celakanya kadang-kadang orang tua kita itu nanya. Orang tua kalau dibagi raport, Pak rapotnya, saya lagi berapa toh Pak? Ya. Kadang-kadang dipancing-pancing justru oleh orang-orang tua. Di posisi di kelas gimana Pak? Sama yang lain gimana? Nah,
itu manusiawi Pak, karena memang alat ukurnya sekarang masih nilai. Maka ada orang yang mengukur kalau anak nilai ukurnya bagus, nanti kalau sudah ujian dia pintar, ya itu silahkan saja Pak. Tapi kategori yang kami punya, instrumen yang kami punya, itu anak yang pintar itu salah satunya pelajarannya. Kalau mau lebih bagus akhlaknya Pak. Nah akhlaknya yang pintar itu ditunjukkan dengan sopan santun yang kelihatan lewat tutur katanya, lewat perilakunya, lewat aktivitas keagamaannya. Itu justru nilai-nilai itulah yang kadang-kadang di sekolah-sekolah lain sedikit demi sedikit justru tidak kelihatan. Maka di sekolah-sekolah yang Bapak kelola ini, saya yakin betul bahwa itu menjadi salah satu prioritas bahwa menitipkan nilai agama, nilai religius, nilai sopan santun, nilai kepribadian itu jauh lebih tinggi Pak. Pinter saja jelas bagus, tapi lebih bagus lagi kalau sudah pinter berakhlak, ini luar biasa. Dan di sekolah-sekolah yang Bapak kelola ini saya yakin betul prioritas itu dapat diberikan. Maka tidak usah khawatir kalau nanti anak kita secara akademik mungkin belum bisa bersaing dengan Al-Azhar misalnya, dengan sekolah-sekolah yang lain, nggak apa-apa Pak. Karena ukurannya kalau nilai itu baru satu dari sekian banyak kriteria. Nah tahun ini dan saya selaku pengawas tahu bahwa sekolah-sekolah yang bagus itu nggak cukup nilainya saja. Maka sekarang ada ketentuan-ketentuan yang bisa menjadikan sekolah bapak-bapak nanti diunggulkan oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat. Maka sejujurnya saya sudah lama Pak menjadi pengawas di daerah Pasar Rebo Cipayung ini sudah lama. Saya baru tahu kalau di dalam ini ada sekolah Ibu Raja. Itu saya lihat baru tahu ya Pak? Iya, artinya yang saya lihat yang di pinggir jalan kan Bapak tersembunyi ya. Sekolahnya tersembunyi ini ternyata begitu saya tadi parkir kendaraan, siswanya banyak juga ya. Ini artinya kalau sekolah itu bagus Pak, biar ngumpet di dalam, biar nggak ketahuan, biar seperti orang itu nggak kelihatan jelas. Tapi kalau sudah layanannya bagus Pak, akan dicari. Dan layanan yang bagus, pemberian apresiasi yang bagus, akhirnya sampai kepada siswa dan kemudian dari mulut ke mulut sampai ke orang tua, itu promosi yang luar biasa. Maka kalau Bapak nanti bisa memberikan pembelajaran yang dalam istilah saya mempunyai istilah item berkarakter, itu sejujurnya itu sudah promosi yang nggak perlu dengan kertas, nggak perlu dengan brosur, itu promosi luar biasa. Kalau mau sekolah yang enak tuh di Ibu aja, gurunya baik-baik, perhatian sama kita nakal ya dihukum tapi wajar. Nah, itu luar biasa Pak. Karena biasanya sekolah lain itu wah serem, sekolah itu jangan di situ deh, galak-galak tersiksa. Saya kadang-kadang sering doakan gurunya tuh kalau bapak itu ngajar, aduh tobat. Maka kadang-kadang ada bapak ibu guru yang jangan marah ya. Ya begitu datang ke kelas itu udah diciri oleh anak-anak. Ya ampun datang misalnya. Jangan marah aku sampai ya datang orangnya gitu. Di sini sih nggak ada ya Pak ya. Insya Allah. Kalau sampai ada anak buka pintu, aduh ya aku datang. Bapak itu. Bapak sini sakit. Tapi sampai terjadi seperti itu, Bapak jangan marah. Ada apa dengan kita? Karena memang justru ukuran kita bisa mengajar itu kalau bisa diterima dengan baik oleh anak. Nah, memberikan anak bisa menerima semua yang kita berikan, sekali lagi kita harus bisa menyelami, Pak, menyelami usia mereka. Maka tadi saya katakan kalau bisa mengajar dengan berbagai macam teknik. Kalau yang ini mungkin Bapak belum punya, tidak apa-apa. Ini bisa dirancang dalam bahasa Inggris, Pak. Jadi tinggal saya ganti bahasa, kemudian saya pilih kelas 6, persis seperti tadi.